Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia dengan NIM 22810600038 dari jurusan Tadris Biologi B semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi terkait SDGs 14, yaitu materinya mengenai polutan laut yang terdiri dari plastik, mikrogranula, limbah, nutrien, dan bahan kimia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan ceria ya. Oke, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Adakah siswa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai polutan laut, yaitu plastik, mikrogranula, limbah, nutrien, dan bahan kimia. Nah, sebelum kita memasuki pada materi, mari kita lihat tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Yang pertama itu, peserta didik dapat memahami ancaman terhadap sistem laut seperti polusi dan penangkapan ikan berlebihan, serta dapat menjelaskan kerentanan terhadap banyaknya ekosistem laut termasuk terumbu karang dan zona mati atau hipoksi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kepada orang-orang dampak yang ditimbulkan oleh manusia terhadap lautan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi, mengakses, dan menciptakan kehidupan laut yang dipanen secara berkelanjutan, misalnya produk yang bersertifikat eco-label. Selanjutnya, yaitu kita akan memasuki materi ke satu, yaitu jenis-jenis polutan laut. Yaitu yang pertama ada plastik, yang mana plastik ini berasal dari sampah konsumen, yaitu termasuk botol air, minuman, kantong plastik belanjaan, sedotan, serta bungkus makanan. Yang mana ini sangat sering digunakan ya oleh kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa dikatakan plastik itu merupakan suatu hal yang tidak terlepas dari manusia ya. Yang mana ini menjadi polusi bagi laut ya, termasuk laut. Yang mana plastik ini tidak terurai secara alami, hanya terfragmentasi menjadi mikroplastik. Ya, plastik itu tidak dapat diurai, yang mana ini akan menyebabkan mikroplastik ini akan mencemari dari lautan tersebut. Terus dapat tertelan oleh, yang mana ini akan dapat tertelan oleh ikan, burung laut, penyu, yang mana ini akan menyebabkan penyumbatan saluran pencernaan pada hewan-hewan yang hidup di laut tersebut, bahkan akan menyebabkan kematian. Selanjutnya yaitu mikrogranula, yang mana ini merupakan partikel plastik kurang lebih ukurannya itu kurang lebih dari 5 milimeter, yang mana berasal dari kosmetik seperti scrub wajah, pasta gigi, produk pembersih, dan degradasi plastik besar, yang mana ini juga akan mencemari laut yang ada di sekitarnya. Terus sangat sulit disaring oleh sistem pengolahan air limbah. Seperti halnya plastik, nah mikrogranula ini meskipun ukurannya sangat kecil atau enggak sebesar plastik, ini mikrogranula ini tidak bisa terurai, sulit terurai, yang mana ini akan dampaknya akan masuk ke tubuh hewan laut, yang mana ini akan merusak rantai makanan. Selanjutnya yaitu limbah, yang mana limbah ini didatangkan dari berbagai macam
wilayah gitu. Khususnya ada limbah rumah tangga, yang mana ini termasuk deterjen, sabun, minyak goreng bekas, terus sampah cair, yang mana ini tentunya akan mencemari dari laut tersebut. Limbah-limbah yang berasal dari rumah tangga seperti deterjen, sabun, dan bekas minyak goreng, bekas limbah memasak itu akan mencemari dari laut tersebut. Terus limbah industri yang mana terdiri dari logam berat seperti merkuri, timbal karnium, zat pewarna, terus pelarut kimia, ini juga akan sangat berpengaruh terhadap eh, kerusakan atau kealamian dari laut yang mana ini akan menyebabkan kerusakan. Nah, bisa dilihat ya, seperti pada gambar ini terdapat limbah yang dihasilkan oleh pabrik, yang mana ini mengalir kepada laut, yang mana tentunya ini akan mencemari laut tersebut. Terus mengandung zat beracun dan karisnogenetik, yang mana ini akan memicu pencemaran laut dalam jangka panjang tentunya. Maka dari itu limbah yang dihasilkan dari limbah rumah tangga dan limbah pabrik atau industri itu akan sangat berdampak pada laut dan akan menyebabkan kerusakan secara berkepanjangan. Selanjutnya atau nutrien. Bisa dilihat ya, ini terdapat meledaknya alga pada laut yang diakibatkan oleh nutrien, yang mana nutrien ini merupakan nitrogen nitrat dan fosfor atau fosfat dari pupuk petanian, yang mana ini biasanya seperti urea, bahan kimia, pestisida yang digunakan oleh petani, yang mana ini limbahnya jika terhubung dengan laut akan merusak keanekaragaman laut tersebut, yang mana limbah tersebut ini jika terbawa hujan ke laut melalui aliran sungai akan menyebabkan pertumbuhan alga secara berlebihan atau terjadi ledakan alga yang mana ini akan menghabiskan oksigen, yang mana ini menyebabkan zona tersebut mati. Bisa dilihat ya, ini merupakan penumpukan alga atau ledakan alga akibat limbah dari nutrien atau limbah dari pupuk petani. Oke, selanjutnya yaitu bahan kimia, yang mana ini merupakan pestisida dari pertanian juga atau PCB, polychlorinate bifili, yang mana ini termasuk minyak mentah yang bersifat persisten, dapat terakumulasi dalam jaringan hewan atau biokumulasi, yang mana ini akan mengganggu sistem hormon dan reproduksi organisme laut. Jadi, laut yang ada di dalamnya itu akan terganggu oleh limbah bahan kimia yang masuk pada laut tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya dampak apa sih yang disebabkan oleh adanya limbah plastik, mikrogranula, terus nutrien, serta bahan kimia? Dampak bagi ekosistem laut yaitu yang pertama ada kematian biota laut akibat keracunan. Tentu saja itu akan menyebabkan kematian biota laut akibat keracunan, contohnya dari bahan kimia, terus dari mikrogranula, ataupun nutrien tadi yang dihasilkan oleh limbah pertanian, itu akan menyebabkan keracunan pada biota laut yang hidup di dalamnya. Bisa dilihat ya, ini ada beberapa biota laut yang terdampar di pesisir pantai, yang mana ini akibat keracunan dari yang tadi eh, polu limbah rumah tangga, terus nutrien, bahan kimia, yang mana ini akan menyebabkan si biota laut itu meninggal gitu.
akibat keracunan. Terus kerusakan terumbu karang, yang mana terumbu karang yang terdapat pada laut yang tercemar itu akan mengalami kerusakan. Seperti terumbu karang itu eh, akan mati juga gitu karena akibat kerusakan dari laut tersebut. Banyaknya eh, terumbu karang yang rusak ini akibat dari tadi dari limbah rumah tangga, plastik, dan lain sebagainya. Terus akumulasi racun dan rantai makanan ini juga akan terjadi pada laut tersebut. Semakin laut tersebut itu tercemar, maka semakin banyak akumulasi racun yang mana ini akan menyebabkan kerusakan rantai makanan. Yang mana si biota laut yang hidup di dalamnya itu em, makanan yang masuknya itu merupakan racun, racun yang tercemar dari tadi yang telah disebutkan. Terus ada penurunan kualitas air laut dan oksigen terlarut, yang mana ini tentunya akan sangat berdampak pada kualitas air. Jadi polutan yang tadi disebutkan, yang mana menyebabkan kualitas air dari lautnya itu akan menjadi tercemar. Contohnya akan menjadi keruh, terus banyaknya sampah, banyaknya mikroorganisme yang tidak seharusnya ada yang terdapat dari laut tersebut. Yang mana ini eh, akan berdampak pada biota laut, yang mana biota laut tersebut akan kekurangan oksigen yang terlarut dalam air gitu. Oke, selanjutnya ini merupakan kaitan dengan SDGs 14, yaitu Life Below Water, yang mana tujuan dari SDGs 14 ini itu untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan ekosistem laut untuk pembangunan berkelanjutan. Yang mana fokus utama ini dari tujuan ini adalah untuk menjaga kelestarian ekosistem laut yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati. Jadi, untuk kita menanggulangi atau memberi pembaruan dari yang telah terjadi tadi, yang mana eh, tadi terjadi kerusakan pada laut, maka SDGs 4 ini hadir untuk memberi keterbaruan, yang mana untuk yang fokus utamanya ini untuk menjaga kelestarian ekosistem laut yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati. Yang mana pencemaran laut seperti plastik, mikrogranula, limbah rumah tangga, dan intrusi, serta nutrien, serta bahan kimia berbahaya sangat menghambat pencapaian tujuan ini, yang mana polutan-polutan tersebut akan menyebabkan degradasi lingkungan laut, kematian biota, terus hilangnya keanekaragaman hayati, serta gangguan terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada laut. Maka SDGs 14 ini hadir untuk menciptakan, melestarikan, serta memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut yang akan untuk pembangunan secara berkelanjutan. Bagaimana SDGs 14 ini menciptakan keterbaruannya, yaitu dengan mengurangi produksi atau penggunaan dan pembuangan limbah laut, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan kebijakan ramah lingkungan, yang mana kita juga berkontribusi langsung pada target SDGs 14 ini, yang mana seperti mengurangi pencemaran laut secara signifikan pada tahun 2025 dengan mengurangi pembuangan limbah eh, sampah rumah tangga, limbah plastik, limbah sampah industri yang dibuang langsung ke laut. Itu kita harus mengurangi, contohnya dengan pemanfaatan
limbah rumah tangga seperti limbah dari kulit buah, kulit buah, sayur-sayuran itu ya dijadikan sebagai ekoenzim. Itu bisa masuk kepada SDGs 14 agar sampah dari rumah tangga atau limbah rumah tangga itu tidak dibuang ke laut. Maka dari itu, ibu-ibu kalian ya khususnya, jika ada limbah bekas sayur-sayuran contohnya, terus buah-buahan, itu bisa dimanfaatkan kembali dengan membuat ekoenzim gitu. Terus melindungi ekosistem laut dan pesisir, terus mengakhiri praktik penangkapan ikan yang merusak. Penangkapan ikan yang berlebihan itu akan merusak ekosistem laut. Semakin banyak ikan yang ditangkap tanpa eh, perkembangan biakan yang baru, maka akan semakin punah dari ekosistem laut tersebut. Biota laut akan punah dan tidak akan ada biota laut di laut tersebut. Terus mendukung nelayan kecil dan tradisional. Tentunya dengan kita menjaga lingkungan laut dengan bersih, dengan membuang sampah tidak sembarangan, terus membuang limbah tidak pada laut, maka ini akan mendukung nelayan kecil maupun tradisional untuk memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di laut tersebut. Sampai di sini paham anak-anak terkait materinya? Baik, alhamdulillah ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan itu tersampaikan dengan baik dan anak-anak dapat mencernanya. Oke, selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik, yang mana Ibu akan menugaskan kepada kalian tugas yang mana ada tiga dua aktivitas, yang mana aktivitas satu itu mengenal jenis polutan. Nah, kalian akan melengkapi tabel berikut ini berdasarkan informasi dari diskusi, bacaan, serta pengamatan, yang mana tabelnya sudah Ibu sediakan. Yang selanjutnya yaitu aktivitas 2, berobservasi kelompok, yang mana kelompoknya terdiri dari 3 sampai 5 siswa per kelompoknya. Pada masing-masing kelompok itu menentukan lokasi observasi. Contohnya seperti aliran sungai, saluran air limbah, pasar ikan, terus pinggir pantai, industri atau lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya lakukan observasi secara langsung. Catat jenis-jenis sampah atau limbah yang kalian temukan. Misalnya ada limbah plastik, busa bekas sabun, bekas deterjen, sampah-sampah limbah rumah tangga, dan lalu identifikasi potensi asal-usulnya. Nah, seperti busa sabun deterjen, busa sabun dan deterjen itu asal-usulnya itu dari mana? Dari mana coba? Ya, betul, dari limbah rumah tangga. Terus ada limbah industri, pertanian, dan lain-lain sebagainya. Kalian identifikasi potensi munculnya asal-usul dari limbah tersebut. Terus dokumentasi dengan foto ataupun video yang mana ini nantinya akan eh, ada laporan observasi berupa makalah dan video. Jadi selama pengamatan, kalian melakukan pengamatan, mengidentifikasi, serta mendokumentasi hal-hal tersebut dengan berupa video. Nantinya kalian akan mengumpulkan makalah dan video. Baik, tibalah di kesimpulan, yang mana kesimpulan pada kali ini yaitu polusi laut yang disebabkan oleh plastik, mikrogranula, limbah rumah tangga, dan industri, serta nutrien yang berlebih, serta bahan kimia berbahaya memberikan dampak serius terhadap kesehatan ekosistem laut, yang mana polutan ini tidak hanya mencemari perairan, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup biota laut atau merusak rantai makanan.
Nah, ini berdampak jangka panjang pada manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami jenis-jenis polutan laut dan berkontribusi aktif dalam upaya pengurangan pencemaran sebagai mana dari komitmen untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan berkelanjutan SDGs 4 yang mana menjaga ekosistem laut secara berkelanjutan. Baik anak-anak, sekian yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga bumi kita agar tetap sehat dan aman. Baik, sekian pertemuan pada kali ini. Ibu cukupkan pada pertemuan kali ini. Semangat selalu dalam belajar. Sampai jumpa di minggu depan. Ibu tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.